Barang siapa yang membaca kalimat istighfar ini di setiap selesai solat asar sebanyak 70 kali saja, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosanya selama 70 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita semua bisa berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga selamanya kita semua diberikan kesehatan dohiron wa batinan, diberikan umur yang panjang, dimudahkan urusan rezekinya, dan semua hajat dan keinginannya segera dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti semuanya tidak pernah luput dari berbuat salah dan dosa, baik itu yang disengaja ataupun tidak, baik yang terasa ataupun tidak. Dan salah satu cara yang terbaik bagi orang-orang yang memiliki banyak salah dan dosa, yaitu mereka orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam salah satu hadisnya, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'inat tawwabun, yang artinya bahwa setiap anak Adam pasti pernah berbuat salah dan dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan dan dosa yaitu orang-orang yang selalu bertaubat. Bahkan anjuran bertaubat sendiri merupakan salah satu perintahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Yang artinya, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Bahkan tidak hanya itu saja, namun masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya yang menganjurkan kita agar memperbanyak membaca istighfar dalam setiap harinya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surat At-Tahrim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Bahkan selain terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran, anjuran memperbanyak bertaubat ini banyak tertera di dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam salah satu hadisnya, bahwa jika dosa-dosa telah menjadi banyak dari kalian semua, maka segera mintalah ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak membaca istighfar. Dan hadis ini memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa salah satu cara bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala selain dengan berzikir dan beramal soleh lainnya, salah satunya yaitu dengan memperbanyak membaca istighfar. Sebagaimana dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira.
yang artinya beruntunglah orang-orang yang di dalam catatan amalnya terdapat istighfar yang sangat banyak. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Maka oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang beriman yang tidak akan pernah luput dari salah dan juga dosa, perbanyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus beristiqomah membaca istighfar dalam setiap harinya. Dan dari sekian banyak bacaan istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada salah satu amalan istighfar yang sangat luar biasa yang bisa meleburkan dosa pengamalnya selama 70 tahun. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat Rasul mengenai sebuah amalan yang bisa memasukkan dirinya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab bahwa dari salah satu amalan tersebut yaitu dengan menahan amarah. Kemudian jika seseorang kesulitan menahan amarah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menganjurkan agar ia senantiasa memperbanyak membaca istighfar yang selain dapat menghapuskan dosa, istighfar juga mampu membersihkan hati dan menenangkan jiwanya. Dan hadis sahih ini tertera di dalam kitab Akhbar Asbihani yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim bahwa ada seorang laki-laki yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta petunjuk tentang sebuah amalan yang bisa memasukkannya ke dalam surga. Berikut ini hadis lengkapnya. Warawa Ma'ruf al-Qurhi an Anas bin Malik wa Bani Umar, yang artinya bahwa Ma'ruf al-Karhi telah meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah padaku amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Janganlah marah." Lalu orang itu pun berkata, "Aku tidak sanggup untuk menahan marah ya Rasulullah." Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda kembali, "Bacalah istighfar dalam setiap harinya di setiap selesai sholat asar sebanyak 70 kali. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosamu selama 70 tahun." Lalu orang itu pun bertanya kembali, "Kemudian bagaimana jika dosaku belum mencapai 70 tahun ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah pun menjawab kembali, "Allah akan mengampuni semua dosa-dosa keluargamu." Dan adapun untuk bacaan istighfarnya seperti berikut ini: Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, yang artinya aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung dan aku bertaubat kepadanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah salah satu amalan mustajab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama 70 tahun. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.